Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Guru Dewan Guru SMP IT Madani. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih kumpul ya untuk nyata diseminasi budaya positif. Salawat dan salam juga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala SMP IT Madani yang diwakili oleh Bapak Dewa Musa, Dewan Guru SMP IT Madani yang telah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Biji Ahmad Fauzi Budila. Sini saya calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Tenggara akan melakukan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif sekolah. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah untuk melakukan pengimbasan pada rekan guru, Bapak Ibu mengenai modul 1.4. Mungkin kita di sini sering-sering aja Bapak Ibu ya, jangan terlalu kaku ataupun. Baik, perkenalkan di sini Ibu Pasien saya, Ibu Hariana MPD. Lalu pengajar praktik saya adalah Bapak Wing Wiryawan SPDI. Kami di angkatan 11 ada 23 orang yang sedang melakukan pendidikan selama 6 bulan, dibimbing oleh BGP Aceh, dan SD Madani juga satu orang sudah ikut juga, yaitu Pak Yuki. Baik, kita langsung saja. Di sini salam guru penggerak. Nah, untuk memulainya ini sama-sama kita bisa senyum dulu mungkin 30 detik. Karena di sini diseminasi aksi nyata ini gak serius Ibu Bapak Ibu, tapi sebagai pengimbasan atau sharing berbagi ilmu yang saya harapkan dari ilmu yang sudah nanti kita dapat pada pagi hari ini, kita sama-sama tularkan kepada guru-guru lain ataupun sebagai motivasi bagi Bapak Ibu untuk mengikuti CGP angkatan 12 yang akan dibuka. Yang seperti sudah saya sampaikan bahwa banyak sisi positif yang kita bisa akan dapat dari pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Sebagai saya saja mengajar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024, kurang lebih sekitar 14 tahun. Sementara pendidikan ini terus berinovasi, ya Bapak Ibu. Kita terus menjadi guru yang membelajar. Jadi artinya di sini kita terus
menggali ilmu, terus belajar tanpa henti. Untuk memulainya kita ada kesepakatan forum atau kesepakatan kelas ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah dilakukan di sekolah-sekolah, terutama wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Di sini ada kesepakatan kelas atau forum disiplin, yaitu bagaimana siswa-siswi kita itu melakukan yang namanya kesepakatan. Misalkan kalau di sini contohnya menghargai siapapun, ketika mau izin ke toilet dengan cara mengangkat tangan dan sebagainya. Nanti bahan yang digunakan biasa menggunakan stick note. Jadi siswa-siswi itu dia akan menempel di depan kelas kesepakatan yang sudah didapat, itulah yang akan disepakati. Jadi mungkin modul ketik 4 ini akan banyak ilmu yang kita dapat. Terus yang kedua yaitu mudah-mudahan menjadi pendengar yang baik ya Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita di forum ini. Oke, baik. Di sini modul ketik 4. Yang pertama ada mengenai disiplin positif. Lalu yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga itu keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol institusi. Yang keenam segitiga institusi. Di mana di sini kita sebagai guru pendidik yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah saya sebutkan dulu. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di modul 1.4 itu ada nilai-nilai kebajikan yang dipelajari seperti misalkan, nah di sini disiplin positif ini itu lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nilai-nilai kebajikan di sini sebenarnya sudah kita sering lakukan, yaitu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Mungkin ada pertanyaan, nilai apa saja sih Pak nilai kebajikan tersebut kan? Ini dia, proyek nilai-nilai kebajikan. Misalkan adanya peduli, adanya rajin, integritas, rasa hormat, keterus terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, dan sebagainya. Nah, dari proyek nilai-nilai kebajikan itu sudah masuk dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk kurikulum Merdeka kita ada profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia. Terus yang kedua adalah mandiri, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasila yang sudah pemerintah sudah luncurkan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut juga bersifat universal. Biasanya kalau nilai kebajikan itu sudah ada kesepakatannya, seperti dari baik itu suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku.
Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Melalui teori kontrol, William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya. D.N. Gossen 1998 mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi terdalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di sini nilai kebajikan itu dari motivasi intrinsik siswa tersebut. Saya pikir kalau misalkan anak masuk ketika dia masuk ke dalam kelas, pasti kan mengucapkan salam, itu kesepakatan dari seluruh baik itu ataupun agama kan. Terus juga misalkan ketika dia mengungkapkan pendapat, dia angkat tangan seperti itu. Saya pikir sepakat ya untuk yang nilai kebajikan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi di modul 1.4 ini setelah nilai-nilai kebajikan itu ada pembelajaran mengenai motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya anak-anak atau kita sendiri sebagai manusia itu adalah yang pertama itu motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Misalkan nanti ketika anak itu terlambat, itu dia akan berusaha untuk datang pagi kan supaya terlambat. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Pasti anak-anak di dalam kelas, kalau di SD itu dia ada bintang kan. Kalau misalkan dia sholat 5 waktu dikasih bintang, nanti ada sebuah penghargaan dari kita. Tapi penghargaan di sini juga bisa berupa hukuman. Kalau dia hanya mengejar jangka pendek, itu motivasi dia hanya sebatas untuk penghargaan saja. Lalu yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, nah, saya mungkin langsung aja kepada kasus ya, biar bisa membedakan. Di sini ada kasus di mana murid datang terlambat ke sekolah. Nah, perbedaannya, kalau hukuman, misalkan dia datang terlambat ke sekolah, kita sebagai guru mungkin menyuruh murid untuk berdiri di depan kelas. Jadi kamu depan kelas, itu sebuah hukuman. Tapi kalau konsekuensi atau sanksi, itu adalah guru memberikan konsekuensi dia berada di dalam kelas selama istirahat. Karena dia misalkan terlambat 10 menit, berarti dia ketinggalan 10 menit untuk belajar. Maka siswa tersebut otomatis dia harus mengejar 10 menit ketertinggalannya. Lalu restitusi inilah. Di sini bagaimana guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati lewat kesepakatan kelas, dan guru membantu menyelesaikan masalah dengan terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Biasanya kalau dengan restitusi itu, anak itu ditanya, "Nak, kenapa kamu terlambat?" Seperti itu kan. Apakah misalkan macet atau bangunnya terlambat? Nah, ditanya kesepakatan kelas kita seperti ini, nah bagaimana yang kita harus lakukan, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan mungkin mengenai apa sih Pak mengenai restitusi ya? Jadi restitusi itu adalah di sini bagaimana proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Maka restitusi ini adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat sudah ada nilai kebajikan, yaitu adalah mandiri dan bertanggung jawab.
Jadi anak ini kita bangkitkan motivasi internalnya, intrinsik dalam dirinya. Lalu, terus ini juga bukan untuk menembus kesalahan, tetapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Lalu terus itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang membuat salah kembali pada kelompoknya. Jadi motivasi intrinsik lah yang kita fokuskan. Nah, di sini ciri-cirinya itu adalah yang pertama memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Lalu yang ketiga menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Yang kelima fokus pada keterbukaan tindakan. Yang keenam menguatkan. Yang ketujuh fokus pada solusi. Dan restitusi itu adalah cara yang paling baik. Kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini keyakinan kelas mungkin kita sering sudah Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu bagaimana siswa di sini mengajukan atau memberikan ide dan guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang sudah saya lakukan yaitu dengan cara menggunakan mereka berpendapat, mereka tempel di depan, gitu kan. Lalu nanti kita ada karton, ditulislah kesepakatan kelas itu. Jadi ketika ada yang melanggar, kita kembalikan lagi pertanyaan kepada anak tersebut. Itu ada kesepakatan kelas, misalkan dia ada terlambat dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ini ada contohnya. Nah, seperti ini. Ini adalah keyakinan kelas 9C. Di sini anak-anak itu ada 5. Contohnya misalkan menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya, terus tepat waktu dan aktif di kelas. Lalu keyakinan kelasnya itu misalkan setiap anggota kelas itu belajar, senang melakukan tugas. Intinya Bapak Ibu mereka di dalam kelas itu menyenangkan dalam pembelajaran dan menarik. Nah, di sini ada video inspirasi untuk Bapak Ibu mengenai
Baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanggapi mengenai video yang sudah disampaikan. Silakan. Apa istilahnya pesan dari video tersebut? Bisa Bapak Ibu untuk berbagi sharing. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa video ini inspirasi. Jadi yang dia sampaikan di sini adalah untuk melakukan sebuah kebaikan itu harus kita coba mulai dari diri sendiri. Jadi kita tidak bisa pernah berharap kepada orang lain kalau kita pun tidak bergerak dari itu. Jadi mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Ya. Tadi yang dibilang, jadi pertama memang tadi kalau di dalam videonya itu adalah diceritakan bahwa anak tersebut ya semuanya tertutup oleh yang namanya pohon besar. Nah, mereka hanya menunggu orang besar itu bagaimana, menunggu bantuan dari pemerintah. Tapi dengan adanya inisiatif dari anak tersebut, dia mendorong pohon tersebut agar dia bisa membantu kawan-kawannya. Akhirnya yang lain-lain membantu. Betul yang dibilang Pak Musa, jadi bahwa dari diri sendiri untuk perubahan. Termasuk kita juga di sekolah, Bapak Ibu, memang tantangannya memang cukup berat kita sebagai pendidik. Tetapi ada peribahasa, jadilah kita putih di antara yang hitam. Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi, kita sebagai seorang pendidik, ya. Lakukan yang terbaik buat siswa-siswa kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita kasihkan kepada siswa itu menjadi amal jariah kita di kegiatan ini. Oh, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil kesimpulan dari sebuah video tadi, setiap orang itu mempunyai sisi kebaikan. Kita tidak boleh menuntut kebaikan dari orang lain, tapi harus kita keluarkan kebaikan untuk motivasi dari diri kita. Jika kita memulainya untuk orang lain, maka dia akan membuka hati untuk melakukan kebaikan. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, baik. Selanjutnya di sini, nah, sebagaimanapun kita dalam siswa, tetap manusia itu ada 5 dasar kebutuhan manusia yang perlu kita penuhi, ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu, ya. Memang cukup dilematis sekarang, ya. Anak-anak kita berbeda dengan zaman kita. Manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup, Bapak Ibu, atau survive. Yang kedua itu adanya kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga adanya penguasaan. Yang keempat itu adalah kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Jadi 5 dasar ini, manusia inilah yang perlu kita tekankan, ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sini adalah, saya buat mungkin studi kasusnya adalah di sini Ibu Julaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, kita bukti. Yang pertama di sini adalah kebutuhan survive, ya. Ternyata karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah untuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi si Tommy ini ya karena lapar, Bapak Ibu, ya. Jadi otomatis dia akan meminta dengan bagaimana caranya berteman. Itu bertahan hidup. Lalu yang kedua, ini kasusnya karena dia lapar dan dia kurang ada perhatian dari orang tuanya, jadi dia berusaha menarik
menarik temannya ataupun gurunya untuk memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga akhirnya orang tua itu memperhatikan dia. Jadi di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa terimanya yang dia akan dapatkan. Yang ketiga, nah, karena temannya menjadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kepuasaan. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah ini ada bullying ya, karena kalau korban bullying itu biasanya kalau kita tidak segera deteksi dari awal, dia akan menjadi pelaku, Bapak Ibu ya. Jadi di sini di Tommy ini dia berusaha mencari, biasanya dia akan cari temannya yang lemah dan dia akan memperlihatkan kekuasaannya. Lalu yang keempat, di sini karena dia mungkin merasa bosan dengan bekal makanan di bawah ibunya, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragaman. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu kebebasan. Jadi mungkin faktor 5 dasar kebebasan. Nasi goreng aja mungkin dia ingin coba, misalkan dia pizza dan sebagainya. Lalu yang kelima ini adalah dia iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi itulah 5 dasar mengenai kasus yang si Tommy ini. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita sebagai pendidik ada 5 tahapan. Yang pertama itu guru sebagai pemukul, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu nanti tahapan-tahapan ini saya ada studi kasusnya biar Bapak Ibu bisa di mana posisi kita sekarang. Selanjutnya di sini, nah, di sini ada 5 posisi kontrolnya. Kalau sebagai penghukum biasanya kita menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Pembuat rasa bersalah biasanya dia berceramah mengatakan harusnya kamu nggak seperti itu, ibu kecewa dengan kamu. Lalu sebagai teman di sini misalkan membuat alasan-alasan pada muridnya. Dia terlambat misalkan. Dia bilang, nah ini anaknya Bapak Majuki ini terlambat. Gitu. Seperti itu ya teman. Terus yang keempat ada pemantau. Di sini kita kembali ke keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, yaitu menghitung dan mengukur. Lalu yang paling utama kita adalah sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sini saya mungkin ada contohnya penerapan 5 posisi ya. Ada kasus nih ya Bapak Ibu. Awal mula saya pun juga bingung mengenai ini. Ternyata ketika ada kasusnya baru saya paham. Kasusnya di sini kan tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kita sebagai guru pasti dia begitu datang dia di depan gerbang, dia terlambat, kita hukum, patuhi peraturan sekolah. Jadi ini barisan yang lain. Itu sebagai guru, sebagai penghukum. Apabila kita misalkan sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Otomatis si anak itu ketika bahasa kecewa itu dari psikologinya, dia akan merasa bersalah. Lalu yang ketiga, sebagai teman nih, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu.
Jadi anak di sini sebagai teman, dia tenang aja lah, aku pasti terlambat lagi, orang ibu itu kan kawanku. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, kita sebagai guru pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu nggak konsekuensinya nanti? Nah, saya cek nanti kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi sebagai pemantau ini, si guru ini menumbuhkan motivasi intrinsik dia. Lalu yang paling utama yaitu sebagai manajer. Ini apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, menurut Bapak Ibu, kita berada di posisi yang mana yang sekarang? Begitu saya baca modul ini, saya pelajari, ternyata selama ini memang saya selalu berada di posisi yang nomor 2 ketika awal itu, sama yang nomor 1. Ketika anak itu sudah terlambat, push up kamu, squat jump, seperti itu. Ketika saya menunggu belajar dari modul 1.4, ternyata memang kita selama-lamanya kita Bapak Ibu ya, kita harus jadi pemantau di sini. Tetapi alangkah lebih baiknya kita sebagai manajer, seperti itu, untuk tema penerapan posisi kontrol institusi. Lalu selanjutnya di sini, nah ini dia. Dari kelima ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Oke, terus di sini ada segitiga restitusi ya. Di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas, di sini adalah bagaimana menstabilkan identitas dengan cara menanyakan kesalahan anak tersebut. Lalu yang kedua di sini misalkan, nah menstabilkan identitas yang kedua yaitu berbuat salah manusia itu, hal itu manusia, tidak ada manusia yang sempurna dan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, validasi tindakan salah. Di sini bagaimana guru dan orang tua akan bergeser pemikirannya dengan stimulasi respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Oke. Di sini jadi saya sudah ada tindakan aksi nyata dengan cara memanggil anak tersebut, menanyakan secara pribadi. Jadi Bapak Ibu memang di kurikulum Merdeka ini kita memang harus ketika awal pembelajaran ada yang namanya asesmen diagnostik, ya, kognitif dan non kognitif. Itu kita harus memetakan, mengelompokkan minat dan bakatnya Bapak Ibu. Jadi memang dengan cara yang lain ya, menanyakan keyakinan, yaitu dengan cara pertanyaan bermakna pada murid atau anak, sehingga adanya motivasi secara intrinsik dalam diri sehingga mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, selanjutnya di sini, jadi kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Jadi dari 6 ini kita memang tujuan utamanya adalah ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah sekolah, hal yang paling penting dalam menciptakan proses budaya positif yaitu melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif itu jangan hanya dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Jadi memang di sini perlu adanya kolaborasi ya Bapak Ibu. Jangan
hanya sekolah saja, bahwa orang tua sudah menitipkan anaknya, semua sekolah sama gurunya. Memang jadi profesi guru ini 24 jam Bapak Ibu. Kita pun kalau pekerjaan lain selesai pulang sekolah, udah pekerjaan tidak dibawa. Tapi kalau jadi guru ini jam 9 malam saja saya pernah di WA sama orang tuanya. Dan kita sebagai pelayanan, misalnya pelayanan di sini kita harus mampu untuk mencarikan solusinya. Itulah profesi guru Bapak Ibu. Oke, baik. Di sini demikian mungkin Bapak Ibu hasil diseminasi dari modul selutik 4 mengenai budaya positif, melakukan pembebasan kepada Bapak Ibu. Untuk PowerPoint-nya kalau Bapak Ibu nanti mau saya bisa share ke Pak Mustafa ya, untuk sebagai bekal kita. Demikian mungkin saya tutup. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai 6 materi yang sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Saya menanyakan manfaat dari keyakinan disiplin positif. Ya, baik. Manfaatnya apakah untuk guru atau siswa itu sebagai orang tua. Saya akan coba menjawab pertanyaannya. Manfaat di sini bagi kita sebagai seorang guru itu adalah yang pertama, budaya positif itu kan kita sebagai guru Pak menjadi, ada istilahnya guru itu digugu dan ditiru Pak ya. Memang sekarang mulailah mendidik kita sebagai pengajar dan pendidik ya. Mulailah sebagai pendidik kita juga mulai agak-agak berkurang ya Pak ya, karena kalau kita hukuman fisik orang tua akan melapor dan sebagainya itu Pak ya. Jadi memang manfaat bagi kita budaya positif itu untuk pribadi itu kan, kita bisa terapkan ilmu yang kita dapat itu minimal ibu-ibu ya di keluarga kita, di dalam anak-anak kita. Jadi kita cara menghadapi anak kita, menghadapi adik kita itu kan minimal kita dari keluarga terlebih dahulu mengenai ilmu yang ini. Lalu tadi yang dibilang sekolah, saya pikir sekolah juga akan berusaha, karena kalau sudah, ya saya tahu ya Bapak Ibu ya, saya sudah 14 tahun mengajar. Jadi ketika anak itu datang ke sekolah, kita dapat membedakan. Kalau istilahnya gini, bahasa psikologi itu ada namanya tangki cinta, kasih sayang, 5 dasar kebutuhan itu sudah terpenuhi di rumah. Insya Allah anak itu masuk ke sekolah itu dia akan dengan gembira. Tetapi kalau 5 dasar ini belum terpenuhi, ya seperti tadi kasus si Tommy, dia ganggu temannya, dia ambil seperti itu. Dan tentu saja kembali lagi Bapak Ibu, ada kolaborasi dengan orang tua. Kalau orang tuanya ketika di WA dia proaktif, datang ke rapat sekolah dia datang, sesibuk-sibuk apapun itu dia untuk kepentingan anaknya dia respon, itu anaknya pasti biasanya saya lihat ya Pak Juki ya, anak-anak yang seperti itu oke. Tambah lagi kalau saya mungkin sebagai orang tua saya lihat anak kita di mana dia skillnya, terutama bela diri kalau saya pribadi ya. Karena gini Bapak Ibu ya, kalau anak itu dari kecil dia udah biasa olahraga atau bela diri ya, dia akan mengenal yang namanya jiwa sportivitas, sportif. Dia akan percaya diri Pak, gitu kan. Dibandingkan, karena gini dua kemungkinan kalau menurut psikologi. Kalau dia anaknya memang di rumahnya sering dibentak, dia akan jadi penakut Pak, atau dia akan di luar cari perhatian. Yang saya bilang tadi Pak, jadi kalau saya pribadi Pak ya, yang dapat modul ini alhamdulillah dapat ilmu bagi saya terapkan kepada anak saya Pak, gitu kan. Karena kita memang
dalam kelas 32 orang tidak mungkin bisa sebagai guru ya. Tidak mungkin kita bisa pelayanan secara maksimal. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Pak Mas Yuki. Mungkin ada kawan-kawan ada yang mau ditambahkan mengenai diseminasi ini, materi ini. Baik, mungkin kita akhiri saja diseminasi pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Itu Madani, kepada guru-guru, kawan gurunya, baik itu SD dan SMP. Mudah-mudahan diseminasi saya ini menjadi ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu. Saya akhiri saja dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan mungkin kepada Bapak. Silakan duduk. Oke. Apa kabar Ibnu? Sehat Pak? Tetap semangat ya? Tetap Pak. Nah, jadi Ibnu, maksud dari Bapak manggil kamu, Bapak dapat laporan dari Umala mata pelajaran IPS bahwa Ibnu itu sering ketiduran di dalam kelas, bolos, dan tidak mengerjakan PR. Apakah benar Ibnu? Ya Pak, saya tidak mengerjakan PR Pak. Ya. Kenapa tidak mengerjakan PR Ibnu? Saya kelupaan dan tidak mengerti pelajaran yang sudah diberikan. Apakah kamu tidak mengerti pelajaran IPS? Ya Pak, saya kurang mengerti. Bapak tahu kamu sering melakukannya. Setiap manusia pasti akan mengalami namanya kesalahan. Tetapi itu merugikan kamu dan kamu dalam masalah nak. Ya. Sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas kita. Di mana coba kamu tunjukkan. Harus mengerjakan PR dan hormat kepada guru Pak. Ibnu telah mengingatkan keyakinan kelas kita dan tidak mengerjakan PR. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Sekaranglah mari kita mengikuti keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Apa yang kamu harus lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Mala dan teman dan tidak mengerjakannya lagi. Ya, baik, sekarang kamu temui Bu Mala dan meminta maaf kepada teman-temanmu ya. Dan Ya. silakan sekarang masuk kelas. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Jadi begini Maulidah, dipanggil kemari. Bapak ingin membenarkan laporan guru piket bahwa Maulidah pada pelajaran matematika itu ketiduran di kelas. Bisa Maulidah ceritakan kenapa Maulidah tidur di dalam kelas? Karena saya begadang nonton film main HP sampai jam 1 Pak. Oh gitu ya. Jadi memang tidak ada manusia yang sempurna Maulidah ya. Nonton film, main HP itu tidak bagus buat kamu ya nak ya. Nah, yang penting kamu memperbaiki kesalahannya. Ya Pak, maaf. Nah, Bapak tahu kamu memang senang main HP, tapi kamu harus mengendalikan diri dan tahu waktu sehingga HP itu tidak membawa dampak negatif untukmu. Ya Pak. Apa Maulidah ingat mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Datang ke sekolah tepat waktu dan tidak tidur larut malam Pak. Ya, Maulidah
Bapak harap kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan penuh kesadaran. Terima kasih Maulida. Sudah, silakan kembali ke kelas dan meminta maaf kepada gurunya, ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Yasir Panjaitan. Saya sangat senang berdiskusi dengan tanpa paksaan mengenai situasi yang dihadapi tanpa hukuman dengan Bapak Pidi Ahmad Gumilar. Di sini saya dapat mengutarakan masalah saya dan saya juga dituntun menemukan masalah yang saya hadapi. Selain itu, membuat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maulida, kelas 8C. Saya sangat senang berdiskusi dengan tanpa paksaan mengenai situasi yang dihadapi tanpa ada hukuman, di mana saya bisa bertanggung jawab untuk membagi waktu, membuat saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.